Saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai pada bagian yang sangat-sangat penting dalam kehidupan Daud, karena dia akan segera menjadi raja atas seluruh Israel. Raja Yehuda adalah Daud, tapi Raja Israel masih anak Saul, yaitu Isboset. Isboset merasa, saya raja, sayalah pemimpin Israel. Tetapi anak buahnya mulai gelisah. Benarkah engkau raja? Engkau tidak punya jiwanya raja. Engkau tidak seperti Daud. Engkau punya jiwa kerdil. Terus pentingkan diri. Terus pentingkan segala hal yang berkait dengan kenyamanan diri. Isboset adalah orang yang jiwanya kerdil, yang tidak sanggup jadi raja, yang cuma pikir hal-hal kecil dan terus diganggu oleh hal-hal kecil. Dia mulai curiga kepada Abner. Abner adalah panglima militer terbaik yang pernah dimiliki Israel. Abner adalah kunci sukses Saul mengalahkan banyak musuh-musuhnya. Tapi Isboset tidak mengerti bagaimana menghargai orang penting seperti ini. Dia curiga tanpa ada alasan. Dia mengatakan, "Hei Abner, kamu curi istri saya ya?" Abner kaget. "Saya tidak lakukan itu." Maka dia marah kepada Isboset dan dia mengatakan kepada Daud, "Saya akan bawa kerajaan Israel tunduk kepada kamu. Kamulah raja, bukan Isboset." Tapi sayang, Isboset punya jenderal namanya Abner, orang yang hebat. Daud punya jenderal namanya Yoab, juga orang yang sangat hebat. Yoab adalah seorang ahli perang. Dia sangat-sangat berani, dia sangat-sangat kuat, dan Daud sangat-sangat bergantung kepada dia. Yoab melihat Abner mulai ikat relasi dengan Daud, padahal Abner adalah musuh saya. Saya punya adik dibunuh oleh Abner, tapi adiknya Yoab dibunuh Abner dalam perang. Kalau di dalam perang mau tidak mau orang harus mematikan musuh. Tapi Yoab tidak mau terima. Dia sudah bunuh adik saya mau bunuh dia. Maka setelah Abner datang dan mengatakan kepada Daud, "Saya akan bawa seluruh Israel tunduk kepadamu." Daud mengatakan, "Baik, jadilah kehendak Tuhan." Tetapi Yoab tidak mau peduli. Dia dekati Abner dan dia tikam Abner sampai mati. Begitu Isboset dengar Abner sudah mati, dia ketakutan. Dia tanya, bagaimana militer kita? Siapa yang bisa pimpin? Orang-orang mengatakan, biasa yang pimpin kami itu Abner. Oh Abner, dia sudah mati. Lalu bagaimana? Prajurit siapa yang pimpin? Siapa yang komandoi? Mereka bilang, "Raja, biasanya Abner dan papamu yang pimpin tentara. Sekarang kamulah yang pimpin tentara." Isboset bingung. Bagaimana cara pimpin tentara? Saya tidak pernah tahu apa itu peperangan. Saya tidak pernah tahu bagaimana menjadi pahlawan. Semua yang ikut perang, yaitu papa saya dan kakak-kakak saya, semua sudah mati. Banyak orang tidak tahu bagaimana berjuang, karena tidak pernah dibiasakan berjuang. Anak-anak muda yang tidak pernah tahu berjuang, kamu berada dalam keadaan bahaya. Terus dibuai dengan hidup nyaman. Papa mama sediakan semua untuk kamu, celaka kamu. Mesti bilang ke papa mama, "Papa mama, jangan manjakan kami." Anak-anak harus dilatih berjuang. Anak-anak harus dilatih untuk berani melakukan apa yang harus supaya bisa hidup di dalam perjuangan. Satu kali saya berhentikan mobil di luar dari jalan masuk ke sekolah. Lalu saya mengatakan kepada anak saya, "Kamu jalan ya, saya cuma antar sampai sini. Bawa tasmu, bawa biolamu, bawa buku-bukumu, bawa bekalmu. Jalan kaki masuk ke dalam sekolah. Telusuri jalan sendirian." Lalu dia pergi seperti biasa, dia sering harus jalan seperti ini. Dia pergi jalan, lalu masuk ke sekolah. Satu kali ada satu orang tua bicara ke istri saya, "Kamu suruh anakmu jalan?" Dan kita heran, suruh anak jalan memang kenapa? Di Jepang anak kecil pergi dari rumah, jalan ke sekolahnya, sampai pulang. Orang tua tidak antar sama sekali. Kita di Indonesia terlalu manja, terlalu enak, terlalu gampang. Maka banyak orang tua mematikan anak. Anak tidak tahu bagaimana berjuang. Saudara, Saul bukan orang yang memanjakan anak. Anaknya yaitu Yonatan, sangat jago berperang. Tapi ternyata Isboset bukan orang seperti itu. Dia tidak pernah mengerti kesulitan bertarung. Dia tidak pernah mengerti kesulitan berjuang. Dia cuma tahu segalanya ada. Kenapa dia cuma tahu segalanya ada? Sangat mungkin dia bertumbuh ketika Saul sudah jadi raja. Yonatan bertumbuh sebelum Saul jadi raja. Sekarang Saul sudah jadi raja, anak-anaknya jadi enak.
uang ada, segala ada, hormat ada. Saya orang hebat, saya orang penting. Akhirnya dia tidak mengerti bagaimana berjuang. Sekarang dia disuruh pimpin tentara, dia bingung. Abner sudah mati. Saya tidak tahu bagaimana pimpin tentara. Dan tidak ada tentara yang menghormati dia. Kenapa tidak dihormati? Karena dia pemimpin yang tidak tahu bagaimana berjuang. Tidak tahu bagaimana pikul sulit. Tadi dengar sharing, banyak orang cuma tahu rumah sakit itu sebagai penghasil uang. Kenapa mau jadi dokter? Karena jadi dokter kaya. Celakalah dokter-dokter yang cuma mau jadi kaya. Jika engkau dokter Kristen dan cuma mau jadi kaya, Tuhan akan jadi hakimu. Kenapa jadi dokter? Karena banyak orang perlu saya. Banyak orang perlu keahlian saya. Banyak orang perlu sumbangsi saya. Jangan punya mindset, saya mau jadi dokter. Karena uang akan banyak masuk ke kantong. Celakalah orang-orang yang pikirannya cuma mau kaya. Engkau akan kaya, tapi hatimu akan kosong. Karena Tuhan akan meninggalkan orang yang cinta uang. Jika engkau pilih mencintai uang, silakan jadikan uang dewamu. Tapi jangan sambil sembah uang, mau ikut-ikut sembah Tuhan. Tuhan tidak terima penyembah-penyembah uang. Jika engkau menyembah uang, jadikanlah uang Allahmu. Jika engkau mau menyembah Allah, jadikanlah Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahmu. Jika engkau jadikan dia Allahmu, manfaatkan uangmu. Jika engkau jadikan uang Allah, engkau akan manfaatkan Tuhan, supaya engkau dapat dewa namanya uang. Nah maka hati-hati, jangan jadi orang yang tidak tahu bagaimana mendedikasikan diri untuk jadi berkat. Jadilah berkat, jadilah orang yang beri diri untuk menjadi berkat di lingkungan engkau berada. Ini bukan hanya untuk hamba Tuhan. Banyak orang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Aku mau jadi hamba Tuhan. Siap mendedikasikan diri? Siap. Siap mengorbankan diri? Harus siap. Siap menjadi berkat? Siap. Siap untuk terjun dimanapun Tuhan mau? Siap. Ini untuk hamba Tuhan. Tapi saya mengatakan bukan hanya hamba Tuhan. Kamu mau jadi businessman? Pertanyaannya sama dan harus dijawab dengan jawaban sama. Siapkah engkau terjun? Siap. Siapkah berkorban? Siap. Siapkah jadi berkat? Siap. Siapkah mendedikasikan diri? Siap. Siapkah tidak pentingkan diri? Siap. Sama. Mau jadi pegawai, mau jadi bos, mau jadi businessman, mau jadi ahli di dalam bidang sains, mau jadi dosen, mau jadi ahli hukum, mau jadi bidang apapun. Pertanyaannya sama dan jawabannya harus sama. Siapkah kamu mendedikasikan dirimu untuk Tuhan? Jika tidak, engkau bukan umat Tuhan. Jika tidak, engkau bukan milik Tuhan. Nah maka mari terjun. Mari jadi orang yang mendedikasikan hidup untuk Tuhan. Di bidang apapun engkau berada. Orang yang cuma mau nyaman, cuma mau uang, cuma mau kaya. Dia tidak akan dipakai Tuhan. Gereja ini bukan perlu orang kaya. Gereja ini perlu orang yang beri hati untuk Tuhan. Jika engkau berikan hatimu untuk Tuhan, Tuhan akan pakai engkau dan Tuhan akan pakai gereja ini. Nah saudara sekalian, ketika Isboset mau memimpin, tidak ada yang peduli. Karena dia tidak mengerti bagaimana memimpin. Dia tidak mengerti bagaimana menerjunkan diri untuk menjadi bagian dari orang yang berjuang demi kerajaan Israel. Dia tidak pernah mengerti hal-hal ini. Engkau tidak pernah berjuang, sekarang mau jadi pemimpin. Enyahlah, kami tidak peduli engkau. Kami tidak mau menjadikan engkau pemimpin kami. Isboset sangat kesulitan. Semua bawahannya tidak menghargai dia lagi. Dia menjadi bingung, bagaimana aku harus melakukan apa. Lalu mulai ada kegoncangan di dalam kerajaannya. Abner sudah mati. Sekarang kita tidak takut siapapun lagi. Mulai ada orang-orang memberontak. Mulai ada perkataan, kenapa ya yang jadi raja kok Isboset? Kenapa bukan Daud? Daud cuma jadi raja di Yehuda. Lalu orang ini jadi raja atas seluruh Israel. Kami tidak rela. Lebih baik Daud yang jadi raja. Mulai muncul bisik-bisik. Mulai muncul partai-partai yang lebih setuju Daud jadi raja ketimbang Isboset. Lalu mulai ada 3 orang berani. Mereka mengatakan, hei, berikan kepada kami tugas untuk memenggal kepala Isboset. Kami akan penggal dia dan kami akan jadikan Daud raja. Mau nggak? Wah ternyata banyak yang mau. Ayo, kalau kamu berani, menyelinaplah ke istana raja. Ada sekelompok tentara sudah muak sama raja. Kalau kamu masuk, mereka akan pura-pura nggak lihat. Oh gitu ya? Iya. Pokoknya kamu masuk istana raja. Mereka pura-pura nggak lihat. Kami sudah atur. Oke. Kami akan lakukan plot membunuh raja. Waduh. Ini mengerikan sekali, plot pembunuhan raja. Lalu kalau Raja Isboset mati, siapa jadi raja? Abner sudah mati, Daud jadi raja. Tunggu, Daud kan yang bunuh Abner. Tidak, Daud tidak bunuh Abner. Tahu dari mana? Yang bunuh kan Yoab. Jangan-jangan Yoab disuruh oleh Daud. Tidak,
Tidak mungkin Daud bunuh Abner. Kenapa? Karena Abner datang ke Daud, mau menyerahkan kerajaan Isboset ke Daud. Mana mungkin Daud yang bunuh. Lalu setelah Abner mati, Daud nangis. Daud meratap, dia robek jubahnya. Lalu dia berseru, Tuhan, darah yang bersih ditumpahkan. Dan tangan yang jahat, yaitu tangan Yoab, menumpahkan darah Abner. Saya minta ampun, kasihanilah kerajaan kami. Biar Yoab yang tanggung kesalahan ini, bukan Daud. Daud bersih, Daud tidak ikut-ikut. Tuh Daud bilang begitu, berarti bukan Daud yang membunuh bukan Daud yang membunuh Abner. Sekarang Abner sudah mati, tidak ada lagi orang yang kita takuti. Maka orang-orang ini menyelinap ke istana. Lalu tentara-tentara yang sudah tidak setuju Isboset jadi raja, pura-pura nggak lihat. Kalian mau apa? Mau masuk istana. Mau ada apa? Mau jalan-jalan lihat-lihat. Mana boleh jalan-jalan lihat-lihat ke istana. Oh, kamu yang itu ya? Yang apa? Yang itu. Yang apa? Yang itu kan? Itu apa? Shh. Kamu yang itu kan? Itu apa? Oh iya, itu kami. Kami mau potong kepala raja. Oh, mau potong kepala raja. Bagus, bagus. Kami pura-pura nggak lihat. Ayo cepat lewat. Wah, mereka bisa lewat. Jadi tentara-tentara tidak lagi melindungi Isboset. Orang-orang ini masuk ke dalam istana. Lalu mereka menyelinap ke kamar raja. Mereka masuk ke kamar raja. Raja lagi tidur. Raja tidur nyenyak. Kerajaan lagi krisis, rajanya tidur nyenyak. Nah, saya nggak tahu ya, Indonesia lagi krisis, pemimpin kita tidur nyenyak atau enggak. Kalau tidur nyenyak, bahaya loh. Nah ini, raja tidur nyenyak. Mulai muncul orang-orang mengatakan, nah sekarang raja akan mati. Mereka dekat lalu mereka matikan Isboset. Isboset mati, kepalanya dipenggal, lalu mereka pergi keluar. Mereka pergi keluar ke istana Daud. Mereka jalan dari utara. Dari tempat Saul memerintah, dari tempat keluarga Saul menjadikan ibu kota. Jalan sampai ke Hebron, tempat Daud jadi raja di Yehuda. Sampai di Hebron, mereka datang. Semua orang Hebron kaget. Ada orang Israel Utara, mau apa kamu? Kalian ngapain? Kami datang dalam damai. Kami mau kasih hadiah untuk Raja Daud. Hadiahnya apa? Mesti dicek di sini. Oh, mau lihat hadiahnya? Mau? Yakin mau? Mau? Oke, lihat. Begitu lihat, kaget. Itu kepala Isboset. Ya. Ini kepala Isboset. Wah, saudara bilang ini 21 tahun ke atas Pak, masa ada penggal-penggalan kepala. Ini mengerikan sekali. Ini Alkitab, tapi di sini ada anak kecil. Anak kecil pun harus tahu cerita Alkitab. Aduh, cerita Alkitab jangan yang ngeri-ngeri. Cerita Alkitab diberitakan kepada anak kecil dan anak kecil akan bertumbuh dengan baik. Saudara jangan bilang, ini traumatik bagi anak kecil. Saudara bikin anak kecil dilindungi dari cerita Alkitab. Mereka tidak akan siap menjalani hidup. Jangan pikir lebih pintar dari Tuhan. Tuhan mengerti bagaimana cerita Alkitab harus dimengerti oleh semua umat. Waktu Tuhan panggil umat Israel, Tuhan tidak bilang, hei yang sudah 17 tahun ke atas, yang sudah 20 tahun ke atas hadir, yang masih kecil enggak. Tuhan bilang semua datang. Dan Tuhan beritakan semua kepada semua orang. Jangan takut, jangan pikir ini cerita traumatik, ini cerita fakta tentang kejahatan manusia. Maka mereka datang ke Daud, ditemani oleh tentara Daud. Tentara Daud senang sekali. Akhirnya Raja Isboset mati, keturunan Saul mati, dan Daud akan jadi raja atas seluruh Israel. Terpujilah Tuhan yang akan jadikan Daud raja. Lalu mereka datang, Tuanku, Raja Daud. Daud mengatakan, ada apa? Kami bawa hadiah untukmu, hai Raja Daud. Hadiah apakah yang kau bawa? Kami bawa sesuatu, engkau pasti senang. Daud bilang, keluarkan, taruh di atas meja. Mereka keluarkan kepalanya Isboset. Mereka taruh di depan Daud. Daud kaget sekali. Engkau membunuh raja? Ya, demi engkau hai Raja Daud. Daud marah dan mengatakan, tangkap mereka. Mereka kaget, tangkap. Tuhan salah, maksudnya kasih hadiah kan? Enggak, tangkap. Loh kenapa ditangkap? Karena kamu bunuh raja. Raja tidak salah kepadamu, kamu bunuh. Raja harus dihormati, tapi kamu bunuh. Kamu harus ditangkap. Waktu ada orang mengatakan, sayalah yang membunuh Raja Saul, saya hukum mati dia. Sekarang kamu mengatakan kamu bunuh anaknya Saul? Iya. Kamu sudah bunuh ya? Iya. Ini kepala jadi bukti? Iya. Kalau begitu kamu harus mati. Hah? Kok mati? Aku kan tolong kamu. Saya tidak perlu ditolong oleh kamu. Orang jahat tidak boleh ada dalam kerajaanku. Orang fasik tidak boleh ada dalam kerajaanku. Nah inilah Daud. Daud tidak suka dijilat. Daud tidak suka orang jahat, meskipun orang jahat baik sama dia. Saudara, gereja harusnya seperti itu ya. Gereja tidak suka orang jahat masuk ke dalamnya. Biarpun orang jahat itu kaya. Gereja tidak suka orang jahat masuk ke dalamnya. Meskipun orang jahat itu sangat baik sama gereja. Sangat baik sama pendeta. Sangat baik sama ketua sinode atau siapapun. Tidak peduli.
Tuhan tidak suka orang fasik. Maka Daud mengatakan, enyahkanlah orang jahat dari tengah-tengah saya. Pembunuh berdarah dingin. Tanganmu penuh darah. Kamu akan dihakimi oleh Tuhan. Saya akan hukum mati kamu. Akhirnya orang-orang ini dihukum mati. Daud membela kebenaran. Dia tidak peduli kedudukannya. Tapi Tuhan, mereka sudah mau engkau jadi raja. Tidak, saya tidak mau dijadikan raja oleh orang fasik. Saya lebih baik jadi hamba dari orang benar daripada menjadi raja dengan orang fasik yang mendukung saya. Maka Daud hukum mati orang-orang ini. Mereka ketakutan, kami harusnya dikasih hadiah. Kami sudah bunuh raja kok demi Daud. Tapi Daud mengatakan, kamu orang jahat, bunuh orang lagi tidur. Kamu bunuh orang bukan lagi dalam keadaan perang. Kamu matikan orang yang tidak berdaya. Kamu orang yang sangat jahat. Banyak orang tidak peduli orang lain, mau mengenyahkan orang lain, mau menghilangkan orang lain. Tuhan akan jadi hakim. Dan sekarang Daud merasa, akulah yang jadi hakim. Aku harus menghancurkan orang-orang yang tidak mempedulikan keadilan. Maka Tuhan pakai Daud menghukum mati orang-orang jahat ini. Orang jahat harus takut akan Tuhan. Karena Tuhan melihat dan Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan melihat sampai hati. Hatimu yang cemar dilihat oleh Tuhan. Hatimu yang jahat akan dibongkar oleh Tuhan di dalam pengadilannya. Maka orang-orang ini dihukum mati dan orang-orang lain tanya, Daud, kalau mereka tidak lagi dipakai untuk membawa kerajaan kepadamu, kapan engkau jadi raja? Daud bilang, saya tidak peduli. Sekarang Ish-Boset sudah mati, engkau dong deklarasikan diri jadi raja Israel. Engkau datang ke utara lalu menyatakan, aku mau jadi raja atas seluruh Israel. Daud bilang, tidak. Loh kok tidak? Kenapa tidak? Enggak, tunggu waktu Tuhan. Jika Tuhan tidak suruh, saya tidak mau jadi raja. Tapi ini sudah ketetapan Tuhan engkau jadi raja. Tidak, tunggu Tuhan, tunggu waktunya dia. Lalu kita ngapain sambil tunggu? Ya sudah, kita memerintah di Hebron, kita memerintah suku Yehuda. Kita menjadi raja atas suku Yehuda. Dan kita tidak mau serakah. Kita tidak mau ambisius menjadi orang yang menguasai banyak hal. Nah, banyak orang salah mengerti apa itu ambisi. Apa sih ambisi? Ambisi berarti saya harus besar demi Tuhan. Bukan. Ambisi itu artinya kalau Tuhan mau kerja yang besar, engkau harus usahakan yang besar. Bukan aku mau kerjakan yang besar lalu persembahkan ke Tuhan, bukan itu. Ambisi berarti ikut Tuhan. Tuhan lebih cepat dan kita mengekor. Tuhan lebih dulu dan kita ikut. Tuhan berjalan dengan kecepatannya dan kita ikut. Tafsiran pendeta Stephen Tong tentang kebangunan rohani itu unik. Pak Tong mengatakan kebangunan rohani adalah engkau berlari dengan kecepatan yang sama dengan Roh Kudus. Bukan mendahului Roh Kudus. Maka saudara, saya tidak terlalu senang dengan orang yang mengatakan, saya punya ambisi mau kerjakan ini. Saya punya ambisi besar nanti untuk Tuhan. Kalau Tuhan tidak suruh kamu, kenapa kamu kerjakan itu? Jika Tuhan tidak mau kamu kerjakan itu, kenapa kerjakan? Jangan-jangan itu ambisi pribadi. Jangan-jangan banyak hal yang pakai nama Tuhan yang sebenarnya untuk hawa nafsu sendiri. Nafsu mau kaya, nafsu mau besar, nafsu mau hebat, nafsu mau dianggap penting. Inilah yang creep in, masuk ke dalam dan membuat kita bergerak. Hati-hati jika kita tidak digerakkan oleh cinta Tuhan. Banyak orang bergerak manipulasi konsep cinta Tuhan. Lalu mengatakan, aku kerjakan ini untuk Tuhan. Bohong. Sudah banyak orang yang mengatakan, ya mari kita kerja sebesar-besarnya untuk Tuhan. Tapi Tuhan itu cuma jadi label ditempel untuk mengganti diri. Waktu ditanya, kenapa kamu kerja? Ujung-ujungnya tetap untuk diri kok. Jangan suka menipu Tuhan, memakai nama Tuhan untuk segala proyek dan juga kebanggaan diri. Mau membuat diri menjadi penting. Semua akan Tuhan bongkar. Nah maka Daud mengatakan, saya tidak mau jadi orang seperti itu. Kalau Tuhan mau saya jadi hamba, biar saya jadi hamba. Jika Tuhan mau saya jadi raja, biar dia yang atur waktunya. Saya pasif. Tuhan Yesus juga begitu. Dia pasif untuk kemuliaannya. Dan dia aktif untuk perendahan dirinya. Kapan Tuhan Yesus kejar sesuatu untuk kemuliaannya? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Tapi ketika dia dimuliakan, banyak orang mengatakan, mari jadi raja. Tuhan tidak gubris mereka. Biar tunggu waktu Tuhan. Dan Tuhan belum mau aku jadi raja. Tuhan mau aku menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib. Itulah yang akan aku lakukan. Itulah Tuhan Yesus. Maka Daud mengatakan, saya tunggu waktu Tuhan. Kapan? Terserah Tuhan. Bagaimana kalau engkau jadi raja di Hebron kelamaan? Enggak peduli. Maka setelah 7 tahun Daud jadi raja di Hebron. Barulah ada tua-tua Israel datang. Mereka semua dari segala suku. Dari suku Ruben, dari suku Simeon, dari suku Naftali, dari suku Dan, dari suku Gad, dari suku Asher, dari suku Zebulon, dari suku semua Lewi.
Benyamin termasuk. Mereka datang, mereka menghadap Daud dan mengatakan, Raja Daud, jadilah raja atas kami. Selama ini engkaulah yang jadi panglimanya Saul. Lalu Saul begitu jahat mau bunuh engkau. Tapi kami tahu kebaikan hatimu. Nah ini indah sekali. Siapa sih tua-tua ini? Tua-tua ini adalah orang yang waktu Daud lari tidak membenci Daud. Waktu Daud lari, Saul bikin banyak dusta. Mengatakan Daud mengincar tahta saya. Tapi Daud tidak pernah incar tahta Saul. Banyak orang tertipu oleh gosip yang dibuat oleh Saul. Tapi ada tua-tua yang waktu itu belum terlalu tua. Mereka jadi orang-orang yang belum jadi pemimpin. Tapi mereka menghargai Daud. Mereka sambil menghargai Daud, sambil diam. Karena mereka bukan siapa-siapa. Saudara, kalau engkau adalah orang benar, Tuhan akan konfirmasi engkau pada waktunya. Sabar. Tapi jika engkau adalah orang yang penuh tipu daya, Tuhan akan bongkar pada waktunya. Nah maka orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat percaya Daud. Mereka percaya Daud adalah raja yang lebih pantas daripada Saul. Tapi mereka bukan siapa-siapa. Mereka orang yang diam, yang tenang, yang tidak lakukan apa-apa. Ini mirip dengan John Calvin di Jenewa. John Calvin di Jenewa pengaruhi banyak anak muda. Dan anak-anak muda ini bukan siapa-siapa di Jenewa. Lalu Calvin diusir. Setelah itu dia melayani di Strasbourg. Kemudian anak-anak muda yang Calvin layani akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin kota. Setelah itu anak-anak muda yang sekarang sudah jadi pemimpin mengatakan, Calvin, baliklah kembali ke Jenewa dan menjadi pengajar Alkitab di kota ini. Demikian juga pada zaman Saul, ada orang-orang yang sadar Daud adalah orang yang bersih tangannya, yang tidak pernah menipu, yang tidak pernah pura-pura. Tapi dia dirugikan, dia dikejar oleh Saul, dia mau dibunuh oleh Saul. Kami tahu dia orang baik, tapi mereka tidak muncul untuk bela Daud. Tapi pada waktunya, mereka sudah menjadi tua-tua. Mereka datang mengatakan, selama ini engkaulah pahlawan kami. Daud kaget. Kamu anggap aku pahlawan? Iya. Kapan? Dari dulu Tuhan. Dari waktu engkau bunuh Goliat. Dari waktu engkau perangi orang Filistin. Dari waktu engkau menjadi hamba Saul. Wah, Daud terharu sekali. Dulu banyak orang yang tidak percaya saya. Dulu saya dianggap penjahat. Dulu saya diusir oleh Saul. Mau dibunuh oleh dia. Tapi para tua-tua ini mengatakan, kami tidak percaya. Engkau orang baik dari dulu, dan sekarang pun engkau orang baik. Nah ini akhirnya terbuktikan, Saul kelihatan baik, akhirnya terbongkar dia adalah orang jahat. Daud orang baik, dikira jahat. Sekarang terbukti, ini adalah orang yang tulus, orang yang benar, orang yang jujur. Saudara sekalian, di dalam Injil Matius, Tuhan mengatakan, ada penabur menabur benih yang baik. Lalu malamnya musuhnya menabur lalang. Kemudian benih gandum dan lalang tumbuh sama-sama. Ketika itu anak buah dari Tuhan mengatakan, Tuhan, bukankah benih baik yang kau tanam? Ya. Sekarang kenapa ada lalang? Ya, ada musuh yang tanam lalang. Kalau begitu mari kita hantam, mari kita musnahkan. Tuhan yang mengatakan jangan, tunggu saat penghakiman. Sama dengan di gereja. Di gereja ada benih baik, tapi juga ada benih setan. Saudara, benih baik atau benih setan? Jangan jadi benih setan. Jika engkau terus pertahankan jadi benih setan. Sekarang belum kelihatan, pada waktu penghakiman akan terbukti. Dan bukti itu sudah terlambat. Lebih baik bertobat sekarang. Jangan jadi benih setan. Jangan ikut dia. Mari tinggalkan setan. Mari datang ke Tuhan. Jika masih ada hal yang cemar dalam hatimu, tanggalkan. Kembalilah ke Tuhan. Nah Daud mau hidup beres. Dan sekarang Tuhan konfirmasi. Tidak ada yang salah dari Daud. Daud orang yang setia kepada Tuhan. Dia adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Maka tua-tua ini mengatakan, Tuhan, jadilah raja atas kami. Daud langsung mau. Daud tanya Tuhan, Tuhan, haruskah aku terima tawaran mereka? Haruskah aku jadi raja Israel? Tuhan menjawab, iya, aku sudah menetapkan engkau menjadi raja. Wah, sekarang Daud akan jadi raja. Lalu tua-tua ini bertanya, Tuhan, engkau akan tetap di Hebron, tempatnya Yehuda, atau engkau akan pindah ke tempatnya Saul dan menjadikan tempat Saul ibu kota? Daud bingung. Kalau jadikan tempat Saul ibu kota, nggak cocok. Nanti orang Yehuda marah sama saya. Kalau jadikan Hebron ibu kota, nanti orang Israel yang marah sama saya. Jadi kita harus punya ibu kota baru. Ibu kota baru, ya harus ada ibu kota baru. Yang mana ibu kotanya? Yang pasti bukan Jakarta, juga bukan di Kalimantan. Nah, di mana ibu kota baru? Daud bilang, saya mesti doa dulu. Daud doa, oh Tuhan, di mana kota yang baru untuk menjadi tempat pemerintahan seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba.
Dari pantai sampai batas suku-suku seberang sungai Yordan. Seluruh Israel diperintah dari satu kota utama. Di manakah kota itu Tuhan? Tuhan belum jawab. Orang-orang tanya, di mana Tuanku Daud? Belum tahu. Kapan taunya? Tunggu waktu Tuhan. Nah kalau Tuhan belum bicara, sulit tahu ya. Kadang-kadang hamba Tuhan punya kesulitan ini. Ditanya tema sama panitia. Kalau di GRI Karawaci ditanya tema sama Bu Jenny. Terus tanya tema, Pak khotbahnya apa? Belum ada ilham. Kapan ilham datang? Ilham lagi liburan ke Arab. Lalu kamu mau khotbah apa? Ya belum tahu. Masa nggak tahu? Kan tinggal pilih judul dari Louis Berkhof, pilih judul dari John Calvin, atau dari buku mana? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau Tuhan belum gerakan mana bisa? Jadi kapan bisa ada tema? Belum tahu. Kadang-kadang sudah tulis tema, Tuhan gerakan harus lain. Temanya berubah lagi. Untuk kali ini enggak ya. Temanya masih sama. Nah jadi Daud masih tanya, Tuhan di mana ibu kotanya? Lalu Tuhan menggerakkan Daud untuk keliling. Daud mulai keliling. Dia sudah jadi raja atas seluruh Israel sekarang. Dia mulai keliling-keliling. Kemudian ketika keliling dia lihat ada sebuah bukit. Ada bukit di atasnya ada kota yang kokoh bukan main. Ini kotanya siapa? Mereka mengatakan Tuhan itu kota orang Yebus. Orang Yebus termasuk orang yang harus dibinasakan. Tapi bagaimana kita belum perang sama mereka. Daud mulai terbakar hatinya. Orang Yebus kamu bilang? Iya. Di mana kotanya? Di atas bukit. Apa nama kotanya? Nama kotanya adalah Yerusalem. Yerusalem, wah Daud mulai tergerak. Yerusalem. Dia mulai terus diingatkan Tuhan. Yerusalem, Yerusalem. Dia mau tidur, Tuhan ingatkan Yerusalem, Yerusalem. Dia bangun, Tuhan ingatkan Yerusalem, Yerusalem. Dia mau makan, Tuhan ingatkan Yerusalem. Aduh Yerusalem terus. Daud bilang, kirim anak buah, selidiki Yerusalem. Oh kenapa Tuhan? Itu kotanya orang Yebus, gak usah deket-deket situlah. Enggak, selidiki kota itu. Kenapa Tuhan? Pokoknya selidiki. Oke Tuhan, kirim orang selidiki kota Yebus. Kotanya orang Yebus yaitu Yerusalem. Kenapa? Raja Daud yang suruh. Oh ya udah, mereka pergi, mereka lihat. Wih, kotanya ada di atas bukit. Kotanya begitu kokoh. Di kotanya itu ada benteng. Di atasnya ada tempat untuk orang menembakkan panah. Kita kalau mau serang kota ini mesti mendaki dulu. Lalu setelah mendaki, mendekati ke kota, kita akan ditembak panah dari atas benteng. Lalu setelah itu mungkin mereka akan lempar batu atau ter yang panas yang bikin kita terbakar. Ini kota sulit sekali diserang. Ayo bawa berita ini ke Daud. Lalu mereka bawa berita ke Daud. Tuanku Raja Daud, kami sudah selidiki kota orang Yebus itu. Oh bagaimana keadaannya? Kotanya permai, bentengnya kokoh, kuat bukan main, sangat sulit diserang, mustahil ditaklukkan. Maka Daud mengatakan, baik siapkan pasukan kita akan serang. Oke. Tuhan serang apa ya? Serang Yerusalem. Oh, hah? Yerusalem? Tuhan ini laporannya, lihat laporannya. Yerusalem sulit ditaklukkan, bentengnya begitu kuat, di atasnya ada pemanah-pemanah. Daud bilang, good, mari kita serang. Hah? Tuhan, apa enggak mau serang yang lebih lemah? Tidak, serang Yerusalem. Kenapa? Tuhan menggerakkan saya menjadikan Yerusalem ibu kota Israel. Hah? Tuhan, ini ada berita-berita. Nah ini ada berita lagi. Ada berita tertulis. Tuhan mau baca enggak? Oke kita baca. Yebus adalah suku yang kuat. Bangsa kafir yang jahat. Tapi yang kuat bukan main. Yerusalem pernah diserang 50 kali. Dan mereka yang serang 50 kalinya gagal semua. Tuhan, itu kota terlalu kuat. Ayo pilih yang lain aja. Wah paling enak ya, kalau dengar raja yang mau dengar nasihat kita. Sudahlah jangan yang repot-repot, jangan yang susah-susah. Tapi Daud bilang, tidak, serang Yerusalem. Aduh, serang Yerusalem. Ini perasaan agak mirip dengan di GRII ya. Pak Stephen Tong mengatakan, kita akan Natal. Di mana? Di Stadion Arena. Aduh. Itu kan bisa belasan ribu. Terus kenapa? Kenapa nggak cari yang 1000 aja biar gampang humasnya? Nggak bisa. Kita akan bikin konvensi Injil internasional. Dari mana hamba Tuhannya? Dari seluruh Indonesia dan dari luar negeri. Nanti uangnya dari mana? Uangnya dari kantongmu juga. Waduh kalau begini repot ya. Terus bagaimana selenggarakan? Pokoknya kerjakan. Nah saudara saya mau memberikan peringatan. Nah ini peringatan ya termasuk jemaat yang baru dan lama. Saudara pilih gereja namanya GRII. Gerejanya susah banget diikuti. Yakin mau di sini? Yang baru-baru,
Ada banyak gereja lain kok, saya bisa kasih referensi ya. Ada beberapa gereja di sekitar Karawaci. Kalau mau ikut GRI susah. Kenapa susah? Kerjaannya susah-susah. Sudah tahu kita bikin seminar bisa dadakan bikin seminar. Pokoknya hamba Tuhannya dapat ilham waktu lagi mimpi. Ilhamnya sudah pulang dari Arab balik lagi ke Indonesia. Mendadak ada seminar. Pak Tong pernah bikin KKR siswa untuk 2000 siswa. Kapan bikinnya? Dia cetuskan hari Minggu. Kapan diadakan? Hari Sabtu depan. Jadi cuma berapa hari? 6 hari untuk humas, mana bisa? Pak Tong bilang bisa. Kenapa nggak bisa? Wah susah sekali. Tuhan menggerakkan kita untuk kerjakan hal-hal yang sulit. Jadi saudara, mari berjuang. Yang tetap mau tinggal di sini. Jangan pergi kemana-mana, tapi juga jangan salah mengerti. Akan ada banyak kerepotan yang terjadi. Mirip dengan yang dikatakan Daud, mari serang Yerusalem. Celaka Yerusalem yang diserang. Ada kota lebih gampang. Ada banyak orang-orang kafir di tengah Israel. Masih banyak kota-kota lain. Bagaimana kita kalau serang yang lebih kecil dulu, baru nanti pelan-pelan eskalasi. Baru nanti kalau kita sudah kuat, kita serang Yerusalem. Tapi pendeta Daud, ini pendeta Daud Tong. Bukan David Tong, lain lagi. Daud mengatakan, tetap serang Yerusalem. Yang lain bagaimana? Nanti dulu, karena Tuhan gerakkan saya untuk serang Yerusalem. Sudah ketika pendeta Stephen Tong ada di saat dia mau menjadi pelatih untuk bikin kur di saat, karena saat belum ada kur. Lalu ketika kur terbentuk, tahu lagu apa yang dinyanyikan? Lagu Handel Messiah. Lagunya Bach. Aduh lagunya susah-susah. Kenapa enggak mulai dari yang gampang dulu? Pak Tong bilang cara berpikirmu salah. Mulai dari yang susah, yang gampang jadi gampang. Kalau mulai dari yang gampang, yang susah akan susah selama-lamanya. Nah maka mulai dari yang susah, ini modal yang penting sekali. Banyak orang tidak mau berjuang, pilih gampang dulu. Dan banyak anak muda seperti ini. Kamu mau jadi orang seperti apa? Jika masa mudamu diisi oleh hal mudah, pilih tinggal di mana? Tinggal di tempat papa mama aja lebih gampang. Mudah. Nanti kalau menikah tinggal di mana? Papa mama punya rumah, tinggal di rumah mereka. Gampang. Kenapa mau kerja di sini? Gampang dapat uangnya. Kenapa tinggal di sini? Gampang. Semua pikir gampang. Itu pikiran orang muda yang tidak ada harapan. Ketika kami keluarga dipindah dari Bandung ke sini, Pak Tong tanya mau tinggal di mana? Saudara tahu jawaban saya? Saya jawab yang paling tidak merepotkan gereja. Yang paling tidak merepotkan STEMI, yang paling tidak merepotkan Pak Tong. Kami suruh tinggal di mana, kami akan taat. Lalu Pak Tong bilang, kalau begitu tinggal saja di Sunter, ada perumahan dosen milik STEMI yang dekat Spree. Saya langsung bilang iya. Pak Tong sendiri kaget, nggak mau lihat dulu. Saya bilang iya sudah, iya aja. Kalau tempatnya nggak cocok bagaimana? Pasti cocok. Saya gampang cocok. Istri saya gampang cocok tinggal dimanapun. Anak-anak saya gampang cocok. Asal ada papa mamanya mereka cocok. Kayaknya, saya juga nggak tahu, tanya aja mereka sendiri. Kami mau tinggal di mana aja, nggak ada syarat. Loh, kalau nggak cocok gimana? Nggak peduli, kami nggak mau merepotkan. Nah sekarang banyak anak muda maunya sendiri, kami mau tinggal di tempat yang enak, mau di tempat yang bagus, celakalah kamu mau pilih di tempat enak, di bumi mana ada tempat enak. Sudah bilang banyak tempat enak, perumahan yang bagus, tempat dengan fasilitas ini itu. Fasilitas tidak membentuk engkau. Sekarang banyak orang aneh-aneh ya. Kalau mau pergi kemana-mana naik mobil, pergi ke lantai atas naik lift. Sudah naik lift setelah itu nge-gym untuk latih otot kaki. Loh kenapa latih otot kaki tapi maunya naik lift? Orang zaman sekarang gila-gila lah. Nah, anak-anak muda mau berotot tapi nggak mau kerja. Lu kalau mau berotot tapi nggak mau kerja, itu orang aneh lah. Nah saudara, jadilah anak muda yang mengerti bagaimana memeras diri. Kenapa Daud tidak takut ikut Tuhan? Karena dari kecil Tuhan sudah suruh dia kerja keras. Dari remaja Tuhan kirim dia beruang dan singa untuk jadi lawan. Saya mau tanya anak-anak muda, lawanmu siapa ya? Kalau lawanmu terus kelinci, kucing, kapan kamu jadi orang yang terbentuk dengan kuat? Mari berani lawan yang lebih besar. Anak-anak muda jangan takut berjuang, jangan takut hidup sulit, jangan takut melangkah. Jangan dilindungi orang tuamu terus. Kamu jadi makhluk tidak berguna. Terus dilindungi orang tua yang juga bodoh mendidik anak. Orang tua yang tidak tahu bagaimana suruh anak berjuang. Orang tua yang tidak tahu usir anak dari rumah untuk berani tinggal di tempat sulit. Berani mengusahakan hidup sendiri, berani. Nah Daud mengatakan, mari berani serang Yerusalem. Sulit, nggak peduli. Tuhan menyertai kita. Ini kalimat nggak dimengerti oleh banyak anak muda. Tuhan menyertai, enggak. Papa mama yang menyertai. Uang papa mama ada padaku. Maka Mazmur 23-nya lain. Uang papa mama adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Uang papa mama membaringkan aku di apartemen mewah yang dibayar papa mama. Dia menuntun aku di jalan yang pakai Mercy dari papa mama. Pokoknya papa mama ada, aman.
Aku tidak takut lembah maut karena papa mama akan sogok malaikat maut supaya aku tidak masuk lembah maut. Pokoknya di mana ada uang papa mama aku aman. Ini orang bakalan masuk neraka sudah. Nah saudara sekalian, Daud dari kecil sudah sulit. Daud dari remaja lawan singa dan beruang. Maka waktu dia jadi raja, tugas pertamanya adalah taklukkan kota tersulit. Mungkin salah satu kota tersulit dalam sejarah peperangan Israel. Bukannya Yeriko sulit. Yeriko dan Yerusalem mungkin punya faktor kesulitan lebih tinggi Yerusalem. Maka orang Yerusalem, orang Yebus mengatakan, "Hah? Daud mau serang kami? Hahaha, raja bodoh. Kami akan taruh orang pincang. Kami akan taruh orang buta untuk jaga kota ini. Karena kota ini gak perlu dijaga, gak ada orang bisa tembus." Daud kaget, "Hah? Saya dihina ya? Dikatakan orang pincang dan buta akan menjaga kota ini?" Maka Daud mengatakan, "Kalau begitu, saya akan terobos kota ini dan saya akan usir orang pincang dan buta dari Yerusalem." Siapa orang pincang dan buta? Orang Yebus. "Saya bersumpah demi Tuhan akan usir orang Yebus, akan musnahkan mereka demi Tuhan dan akan merebut kota mereka." Maka dimulailah perang yang pertama Daud lakukan sebagai Raja Israel. Raja Israel langsung bikin masalah. "Aduh raja, sudah jadi raja kenapa nggak bikin perayaan dulu lah? Bikin perayaan." Tidak, perang. Perang dengan siapa? Perang dengan Yerusalem. Perang dengan suku Yebus, dengan bangsa Yebus. Maka mereka mulai perang. Dan Daud kirim orang-orang pintar untuk menyelidiki. Orang-orang yang jenius, yang tahu bagaimana berperang. Yoab dan para pasukannya, mereka cari cara. Gimana cara masuk Yerusalem? Nah inilah raja yang pintar, bukan cuma pakai otot. Pokoknya kita hantam, Tuhan beserta. Tidak perlu pakai strategi, itu cara bodoh. Strategi diperlukan meskipun kita mengandalkan Tuhan. Tuhan memakai kita untuk punya ilham dan juga punya hikmat. Jangan cuma mengandalkan feeling, tapi harus andalkan strategi yang baik. Maka Daud kirim orang-orang untuk melihat lemahnya kota ini di mana. Ternyata ada saluran air yang bisa dijadikan jalan masuk. Nanti orang bisa masuk di situ lalu perang. Setelah itu mereka akan buka pintu Yerusalem dan pasukan di luar bisa masuk ke dalam. Tapi siapa akan masuk jalan air? Karena jalan air pasti kecil. Yang masuk tidak banyak. Begitu masuk ke Yerusalem, orang-orang ini cuma sedikit jumlahnya. Mereka harus berhadapan dengan tentara Yebus yang kuat. Siapa yang berani? Waduh, Daud bingung. Mana bisa ya, saya suruh orang berkorban. Dah, saya nggak mau suruh orang berkorban. Saya akan tanya siapa yang mau. Maka dia kumpulkan seluruh tentaranya. "Tentaraku, ada jalan masuk Yerusalem. Tapi jalan ini menuntut kamu berkorban. Saya mau berkorban demi kamu. Saya akan masuk lewat jalur air, disertai oleh tentara-tentara. Lalu kita akan perang di dalam melawan orang-orang Yerusalem." Tapi tentara-tentara mengatakan, "Tuan, engkau jangan ikut masuk." Kenapa jangan? Karena kalau engkau mati, kita semua habis. "Tuan Raja, engkau harus dilindungi. Biar kami yang masuk." Wah, Raja Daud gak tega. Jangan. Saya harus ikut bersama dengan kamu, mengorbankan diri. Tapi tentaranya berkeras mengatakan, "Tidak Tuan, kami yang akan lewat jalur air. Dan kami yang akan korbankan diri kami. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kami." Daud mengatakan, "Saya tidak mau paksa ya. Siapa yang rela? Siapa yang mau pergi?" Wah, tentara angkat tangan semua. Tidak ada yang tidak mau pergi. Daud heran. "Kamu tahu tidak kalau pergi ini mungkin kamu mati?" Mereka mengatakan, "Demi Tuhan dan demi kerajaannya, matilah kami. Biar kami mati demi Tuhan kami." Ini kalimat yang agung sekali. Ada orang teman saya mengatakan kalimat yang mengagumkan. Dia ditanya oleh satu orang, "Kalian hamba Tuhan, rela mati atau enggak?" Lalu dia mengatakan kalimat yang mengagumkan sekali. "Enggak rela mati juga tetap mati toh. Jadi kenapa enggak sekalian rela?" Memangnya kalau sudah bilang, "Aku enggak rela mati," lalu enggak jadi mati, tetap mati. Rela mati, ya mati. Enggak rela mati, ya mati. Lebih baik rela mati. Tapi rela mati untuk siapa? Rela mati untuk Tuhan. Maka pasukan Daud semua berani. Semua mengatakan, "Biar kami yang berkorban." Mereka rebutan mau berkorban. Sekarang banyak orang rebutan mau menghindar. Sulit sekali temukan orang yang siap berkorban. Harap di GRI Karawaci tidak seperti itu. Lalu mereka siap, "Kami akan pilih orang-orang terbaik." Karena semua mau pergi. "Kami akan pilih orang yang pintar bertarung. Yang satu orang bisa kejar 1000 orang. Kami akan pilih orang-orang paling hebat." Lalu mulai di absen. "Tuan Panglima Yoab, pilihlah orang-orang terbaik." Dia melihat, "Bapak Benaya, siap. Apa prestasimu?" "Waduh, saya kira-kira mungkin dalam sebulan bunuh kira-kira 4 ekor singa." "Dalam sebulan bunuh 4 ekor singa?" "Iya, pakai tombak." "Oh enggak, waktu itu enggak bawa tombak, pakai tangan." "Hah? Kamu bunuh singa pakai tangan?" "Iya." "Kok bisa?" "Ya bisa, pokoknya dicekek singanya mati." "Mana bisa cekek singa mati?" "Saya bisa." "Wah, berarti kamu boleh masuk." "Siapa lagi?" "Kamu."
Bagaimana dengan kamu? Oh, kalau saya nggak bunuh singa. Oh, kamu bunuh apa? Bunuh beruang. Bunuh beruang. Pasukan Daud hebat-hebat ya. Kalau ke kebun binatang, habis kebun binatang. Saya bunuh beruang. Lalu kamu? Saya nggak bunuh singa, nggak bunuh beruang. Saya cuma bunuh 100 orang. Hah? 100 orang musuh? Ya pasti musuh lah. Masa bunuh teman sendiri? Saya bunuh 100 orang musuh. Oke, jadi orang-orang hebat semua rela berkorban masuk lewat jalan air. Begitu mereka tembus ke kota, pasukan Yebus sudah siap dengan senjata, siap bunuh mereka. Tapi mereka lebih kuat. Maka mereka mulai kalahkan Yebus dari dalam Yerusalem. Setelah itu mereka buka gerbang kota. Dan seluruh pasukan Daud di luar menerobos ke dalam. Dan saat itu Yerusalem diterobos pertama kali dalam sejarah Yebus. Yerusalem diterobos oleh seorang raja namanya Daud. Daudlah orang pertama yang mengalahkan Yerusalem. Dan orang pertama sampai saat pembuangan yang pelihara Yerusalem. Kapan Yerusalem dihancurkan? Oleh satu raja lagi namanya Nebukadnezar. Tapi Yerusalem dihancurkan karena Tuhan sudah meninggalkan Yerusalem. Sekarang Yerusalem dihancurkan karena Tuhan menyertai Daud. Maka Daud merebut Yerusalem. Dan Tuhan mengatakan, aku memang sudah menetapkan Daud menjadi raja atas Israel. Dan aku sudah menetapkan Yerusalem menjadi kota di mana aku berdiam di tengah-tengah umatku. Wah, ternyata Tuhan sudah tetapkan Yerusalem menjadi ibu kota. Tuhan sudah tetapkan Daud menjadi raja. Maka seluruh Israel percaya, ini tradisi Israel ya, bahwa Tuhan memberikan 3 pemberian. Pemberian pertama adalah Daud dan keluarganya dan anak Daud. Pemberian kedua adalah Yerusalem. Yerusalem pun hadiah dari Tuhan. Yang ketiga adalah bait suci. Itu pun pemberian dari Tuhan. Maka Daud merebut Yerusalem dan disebarkan di seluruh Israel. Mulai sekarang ibu kota pemerintahan adalah Yerusalem. Lalu seluruh Israel berpesta merayakan Daud sebagai raja. Dan kemenangan pertama Daud sangat spektakuler. Karena Daud mengalahkan orang Yebus di tempat yang paling sulit. Mari percaya kepada Tuhan. Mari tidak takut hidup sulit. Mari percaya kepada Tuhan. Dan mari tempuh jalan yang diperlukan untuk melayani Tuhan. Mau melayani Tuhan, pilihlah jalan yang harus dilalui. Mau melayani Tuhan, jangan pilih yang enak, pilih yang benar. Yang benar apakah harus sulit? Yang benar pasti ada sulit. Biarlah kita menjadi orang yang dipakai Tuhan. Dari kecil khotbah seperti ini akan menguatkan saudara. Dan orang dewasa mendengar khotbah seperti ini ditegur kembali untuk mempunyai arah hidup yang didedikasikan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kita untuk hidup bagi Tuhan. Baik di dalam jalan yang mudah dan terutama di jalan yang sulit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pakailah kami untuk menjalani hidup seperti yang Tuhan mau. Tuntun kami untuk tidak pilih jalan mudah. Tuntun kami untuk siap menjalankan kehidupan di dalam cara yang Tuhan mau. Tolong kami belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Dan tolong kami seperti hari ini mendengar cerita Daud. Tolong kami pun belajar dari Daud. Kiranya Tuhan tolong kami menjadi orang-orang yang mau ikut Tuhan. Meskipun jalan Tuhan sulit. Kiranya Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.